Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sementara Ayu Iki, tempat di mana ilmu pengetahuan menyinari hati dan pikiran kita. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat spesial, yaitu menjaga bara semangat, bagaimana kepemimpinan IKMI menjadi rumah kedua bagi mahasiswa Indramayu. Dan hari ini kita kedatangan sosok yang lumayan penting di kepengurusan IKMI periode 2025-2026 ini, yaitu Sekretaris Umum IKMI, Teh Putri. Assalamualaikum Teh Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang. Senang bisa berbagi di Lentera Ayu. Tapi FYI, aku di sini untuk perwakilan BPH ya, di mana aku menggantikan ketua umum yang sedang berhalangan hadir pada hari ini. Izin ya, Tom. Oke, Teh Putri. Teh Putri bisa cerita sedikit tentang perjalanan Teteh nih di IKMI dari awal gabung sampai akhirnya jadi sekretaris umum. Mungkin sedikit saja ya. Perjalanan aku itu ya dari awal, tentunya dari awal gabung sampai sekarang itu, pas awal itu masih maba, tentunya diajak oleh kaderisasi ya. Terus ya akhirnya nyaman juga di IKMI karena ada kalian semua yang seru-seru, dan tentunya jokes kita semua tuh di sini kayak nyambung banget gitu. Kekeluargaannya pun ada banget. Jadi itu yang bikin aku nyaman sampai sekarang. Oke. Luar biasa ya. Semoga Teh Putri ini terus membawa keberkahan bagi kepengurusan IKMI ya Teh ya. Amin, amin. Teh, IKMI kan sering disebut sebagai rumah kedua bagi mahasiswa Indramayu yang sedang menempuh pendidikan tinggi di wilayah Cirebon ya. Nah, menurut Teteh nih, Ya, apa betul. makna sebenarnya dari rumah kedua itu? Dan bagaimana peran kepemimpinan dalam menjaga kehangatan tersebut? Makna rumah ya. Ya. Makna rumah itu tentunya seperti yang kita tahu adalah tempat untuk pulang, tempat di mana kita merasa diterima, dan tempat berbagi cerita serta kebersamaan kita. Nah ya, seperti keluarga sendiri gitu. Untuk peran kepemimpinan ya dalam menjaga makna rumah di sini itu, kita perlu menciptakan komunikasi yang terbuka, ya enggak tentunya ya. Ya, betul. Terus mengadakan kegiatan-kegiatan kebersamaan seperti di mana proker-proker dan agenda yang sudah kita lakukan. Tujuannya kan untuk mempererat hubungan serta memberi perhatian secara pribadi kepada setiap anggota. Kenapa? Ya tentunya agar mereka tuh merasa dihargai dan diperhatikan gitu. Seperti itu. Oh, gitu. Tapi kan pasti ya ada tantangan nih Teh, terutama dengan anggota yang beragam. Ada yang aktif, ada yang sibuk kuliah atau kerja. Nah, gimana sih cara IKMI sendiri nih menjaga agar semuanya tuh merasa terwakili? Bisa mungkin dengan prinsip inklusivitas ya. Nah, ini tuh diterapkan dengan menerima dan menghargai setiap anggota tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Disertai dengan apa? Dengan sikap terbuka dalam mendengarkan aspirasi, ide, dan kebutuhan mereka. Nah, hal ini tuh diwujudkan melalui penyusunan program kerja dan agenda yang selama ini kita lakukan, yang dapat diikuti dan dirasakan manfaatnya oleh kita semua, baik pengurus maupun anggota. Oh, Serta didukung juga nih oleh komunikasi langsung kita dengan anggota agar tercipta hubungan yang ya kita tuh agar deket gitu, terbuka dan saling memahami satu sama lain gitu. jadi IKMI berusaha semaksimal mungkin ya agar menjadi tempat nyaman bagi ya Ya, yang bisa betul. dianggap rumah kedua ya. Betul, Kang Bihar. Oke, bicara soal menjaga bara semangat nih Teh. Setiap organisasi kan pasti ada aja dinamikanya ya. Nah, bagaimana cara Ya.
kepengurusan IKMI nih menjaga anggota IKMI tetap membara di tengah kesibukan kuliah dan kesibukan pribadi gitu. Oke, visi bersama. Visi bersama itu dibangun supaya semua anggota tuh punya arah dan tujuan yang sama ya kan. Nah, setiap pengurus itu, setiap kontribusi anggota itu tentunya harus dihargai agar mereka itu merasa diakui. Nah, program-program yang dijalankan itu dibuat bermakna dan relevan untuk kita maupun masyarakat, sehingga bisa memperkuat solidaritas sekaligus meningkatkan kembali atau mengingatkan kembali tujuan awal kebersamaan dalam organisasi IKMI ini. Gitu ya. Seperti itu, Kang Bilhak. Jelas ya? Ya, jelas. Kalau Teteh sendiri sih gimana caranya menjaga semangat diri sendiri nih sebagai pengurus IKMI? Oh iya. Untuk menyemangati diri sendiri yaitu aku dari dukungan keluarga. Kayak dukungan keluarga terkait kuliah dan organisasi, dan juga pengurus, dan juga tentunya dari dukungan kalian semua, dukungan pengurus, dukungan anggota. Itu sih menjadi penyemangat utamanya. Mungkin bisa disertai dengan doa dalam setiap proses yang dijalani gitu ya. Ngelihat semua pengurus dan anggota tuh merasa kayak bahagia dan nyaman gitu dalam kebersamaan di IKMI ini. Itu juga menjadi energi tersendiri untuk terus berkontribusi dan bergerak bersama di sini, di IKMI ini. Oh, berarti antar pengurus nih saling menyemangati satu sama lainnya ya, Teh ya? Betul. Oke. Di IKMI kan kalau nggak salah punya nilai kedaerahan yang kuat nih. Nah, gimana menurut Teteh cara mencintai Indramayu tanpa jatuh pada eksklusivitas? Oke, bisa dengan menumbuhkan rasa bangga nih tentunya tanpa sikap yang arogan ya. Tetap harus selalu menghargai daerah lain serta berkontribusi untuk Indramayu sendiri. Melalui apa? Melalui prestasi-prestasi yang membanggakan. Nah, hal tersebut juga diwujudkan dengan membangun kolaborasi bersama nih antar organisasi lain juga, organisasi daerah lain juga, untuk saling mendukung dan berkembang bersama-sama. Ya, untuk mengharumkan nama Indramayu lah. Sebelum kita tutup nih, Teh Putri, ada pesan untuk seluruh anggota, pengurus atau mahasiswa lainnya? Barangkali ada yang bisa disampaikan? Kang Bilhak, maaf ya, sebelumnya juga ada tambahan sedikit boleh? Oh iya, boleh. IKMI ini juga kan membantu anggotanya untuk tetap terhubung ya dengan akar budaya Indramayu lewat berbagai kegiatan seni dan budaya Indramayu. Seperti menampilkan kesenian khas daerah, tentunya daerah Indramayu ini. Nah, selain itu juga IKMI sangat menjaga nih silaturahmi dengan kampung halaman kita yang di Indramayu ini. Kan kita di perantauan ya. Melalui apa? Melalui kunjungan dan kegiatan bersama kita di Indramayu dengan program kerja yang selama ini sudah kita laksanakan gitu. Serta berusaha menghidupkan kembali nih tradisi Indramayu tuh di daerah perantauan kita agar anggota dan pengurus atau setiap mahasiswa asal Indramayu yang berkuliah di perantauan itu tetap merasa dekat nih dengan identitas daerahnya sendiri, yaitu Indramayu, begitu. Oke. Udah sih ya. Ya, baik. Oke, sebelum kita tutup nih, Teh Putri, ada pesan nggak untuk seluruh ya keluarga IKMI nih? Dan mahasiswa Indramayu. Ya. Mungkin sedikit saja ya. Halo semuanya, terkhusus pengurus dan anggota IKMI di periode sebelumnya, periode ini, dan tentunya periode yang akan datang, yang terus berkembang lebih baik ke depannya. IKMI adalah rumah kita, rumah kalian semua. Jangan ragu untuk pulang, berbagi cerita, dan bertumbuh bersama di dalam organisasi ini. Jaga terus rasa kekeluargaan dan solidaritas kita, karena kita
karena kita semua kuat itu saling menguatkan dan agar tidak berjalan sendiri. Untuk kita semua, teruslah berprestasi dan membawa nama baik Indramayu dimanapun kalian berada. Aktif berorganisasi adalah investasi untuk masa depan. Jadi, jalani dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Mari kita semua bersama-sama menjadikan IKMI lebih baik, tetap rendah hati, dan selalu berusaha memberi manfaat yang terbaik bagi sekitar kita. Luar biasa. Oke Teh, terima kasih banyak ya Teh Putri. Semoga Baik, Kang Wilham, sama-sama. semoga kepengurusan periode ini bisa membawa IKMI lebih baik lagi ke periode selanjutnya ya Teh ya. Ya, sebelumnya saya minta maaf jika ada omongan yang kurang enak didengar atau bagaimana, karena ya sama-sama masih belajar ya Kang Wilhak ya. Oh iya betul. Iya. Iya, seperti itu. Iya. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast Lentera Ayo IKMI. Semoga diskusi kali ini membuat kita semakin mencintai IKMI sebagai rumah kedua dan semakin bersemangat menjaga kekeluargaan kita. Tetap ikuti episode selanjutnya, karena di Lentera Ayo IKMI kami akan terus menghadirkan diskusi seputar organisasi, budaya, kekeluargaan, dan pemikiran yang mencerahkan hati serta pikiran. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.